Intinya dengan kejadian itu semua petaka yang terjadi udah nggak ada lagi yang bisa ngurusin. Gempa, tsunami dan sebagainya itu pasti terjadi kan. Dukhon terjadi, tapi sudah tidak ada lagi yang bisa ngurus siapa. Siapa nolong siapa. Yang paling kita khawatir itu yang tinggal di tepi laut, Mas Ari. Yang tinggal di tepi laut, tahu lautnya kan ini panasnya luar biasa tuh. Kutub yang ada di Antartika kan meleleh. Air laut tuh otomatis dia naik ke permukaan. Semua yang tinggal di tepi laut ya tenggelam dong. Selesai. Oleh karena itu salah satu nasihat Rasulullah di akhir zaman, jauhi tepi pantai. Yang tinggal di akhir zaman, tapi jangan sekarang ya. Nanti kalau sudah jelas ada bintang berekor itu, ya itu tinggal di tepi laut, tolonglah menghindarlah. Dan tempat tinggalilah tempat yang sudah diisyarat oleh Rasulullah. Kalau nggak ke Palestina atau negeri Syam, kalau nggak itu adalah ke daerah perbukitan yang sudah ada sumber kehidupan di sana. Ini udah kita siapkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Nah, ternyata pembahasan kita juga makin mendekati akhir ini bukannya makin membosankan tapi makin menegangkan gitu ya. Tapi ternyata bahwa walaupun kita dengarkan apa yang mungkin teman-teman kaji dari episode pertama sampai sekarang, respons kita mesti yang terbaik gitu. Jadi respon kita tuh jangan tiba-tiba jadi takut, tegang atau segala macam. Sudah berkali-kali guru kita Buya mengingatkan bahwa kita jangan panik, justru harus optimis gitu dalam menyikapinya. Tapi ini ada sesuatu keniscayaan yang akan terjadi di dunia ini. Langsung saja kita akan bertemu dengan guru kita. Semoga Allah selalu menjaga beliau, memberikan kesehatan, berkah dan juga merahmatinya. Karena ini merupakan satu tools di mana kita perlu berjaga-jaga mendekati end game. Langsung kita ketemu dengan guru kita, Buya Uzma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat memang kalau penunggang kuda ini, waduh luar biasa. Harus seperti itu. Kalau mau diberi Allah kekuatan, tunggangi kuda, Allah akan alirkan tenaga kuda kepada kita. Apa lagunya, ada lagunya tuh. Itu bagai kuda gitu lagunya. Waduh, Masya Allah. Tapi memang kuda menjadi salah satu yang kita perbincangkan di episode sebelumnya. Suatu saat nanti zaman ketika sudah ada listrik lagi, kita akan kembali menunggang kuda gitu. Jadi bukan satu. Jadi itu habit tersebut bagian dari nubuah berarti Ustaz ya? Ya. Pakai panah menunggang kuda. Apa udah nggak ada lagi motor kali ya? Ya memang saat itu nggak ada satupun teknologi yang bisa dipakai. Mereka semua masih ada bendanya, barangnya masih ada, tapi bahan bakarnya udah nggak ada. Dan semua unsur tembaga dan besi yang ada itu sudah menyatu karena pengaruh daripada elektromagnetika yang dihasilkan dari hantaman meteor tadi. Jadi semuanya terhenti, lengket antara satu dengan yang lain. Iya, dari teori sains juga possibility-nya bisa terjadi ketika elektromagnetik ada gelombang tersebut terjadi, listrik kemudian mati, itu bisa terjadi teman-teman. Karena gempa aja bisa bikin begitu. Ini bisa jadi gempa juga ya? Ya. Ketika nabrak, kan gempa besar kan? Intinya dengan kejadian itu semua petaka yang terjadi udah nggak ada lagi yang bisa ngurusin. Gempa, tsunami dan sebagainya itu pasti terjadi kan. Dukhon terjadi, tapi sudah tidak ada lagi yang bisa ngurus siapa. Siapa nolong siapa. Nah, yang paling kita khawatir itu yang tinggal di tepi laut, Mas Ari. Yang tinggal di tepi laut, tahu lautnya kan ini panasnya luar biasa tuh. Kutub yang ada di Antartika kan meleleh. Air laut tuh otomatis dia naik ke permukaan. Semua yang tinggal di tepi laut ya tenggelam dong. Selesai. Oleh karena itu salah satu nasihat Rasulullah di akhir zaman, jauhi tepi pantai. Yang tinggal di akhir zaman, tapi jangan sekarang ya. Nanti kalau sudah jelas ada bintang berekor itu, ya itu tinggal di tepi laut, tolonglah menghindarlah. Dan tempat tinggalilah tempat yang sudah diisyarat oleh Rasulullah. Kalau nggak ke Palestina atau negeri Syam, kalau nggak itu adalah ke daerah perbukitan yang sudah ada sumber kehidupan di sana. Ini udah kita siapkan sebelumnya. Nah, itu nasihat mengenai Rasulullah. Ini, Buya, kalau nggak salah ada likuifaksi di Timur Barat dan Jazirah Arab. Ya, itu akan terjadi dan itu bahagian daripada tanda besar kiamat yang
Kalau yang menurut urutan dan ukuran yang Buya ikuti juga dari kitab ini dan beberapa ulama yang sudah Buya berguru dengan mereka menyampaikan urutan itu adalah nomor 8 dan nomor 9. Udah mendekati akhir itu. Ya, insya Allah kita tidak akan menyaksikannya karena tenggelamnya betul-betul tenggelam habis Mas Rintung. Oh, sudah ada muslimin udah nggak ada ya? Udah tenggelam habis dan orang Islam udah nggak ada. Udah nggak ada. Yang tersisa di muka bumi nanti adalah hanya daratan Timur Tengah saja lagi yang tersisa. Nah, ya di situ terjadi nanti tanda besar kiamat yang ke-10. Jadi penenggelaman bumi sebelah timur, penenggelaman bumi sebelah barat. Oke, Buya tahu bahwa ada sahabat kami, guru kita juga, dan Buya sangat mencintainya karena Allah, Ustaz Rahmat Baikuni. Beliau berbeda dalam menyampaikan karena ada urutan hadisnya nggak seperti itu. Tetapi dalam segala perbedaan yang ada, karena ada hadisnya seperti itu, kita memberikan rasa hormat kita kepada beliau. Dan tetap saja selama beliau membacakan hadis, kita juga mencintai beliau dan mengimani hadis yang disampaikannya. Tapi dalam hal ini, hadis Nabi yang lain yang semuanya saling tidak berurutan, saling tumpang tindih antara satu dengan lain. Ini adalah domainnya para ulama ahli hadis, para ahli-ahli lainnya yang membicarakan dan mendiskusikannya. Akhirnya mereka urutannya ini yang Buya pegang ya. Ini yang Buya pakai dan ini yang Buya ajarkan kepada publik. Ya karena hadisnya memang tidak ada yang tertib dan beraturan. Tapi urutan yang Buya pegang adalah dukhon dulu. Ya, yang baru yang kedua adalah munculnya Dajjal. Karena kaitannya erat. Setelah kejadian Dukhon, bumi mengalami perubahan iklim yang terjadi di muka bumi mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Jadi nggak ada yang seperti biasanya kita nikmatin begini, udah beda. Nggak ada lagi. Karena rata-rata tanam-tanaman, rumputan, hewan ternak segala macamnya sudah mengalami masa-masa yang sangat kritis ya. Air dari langit kata Rasulullah Allah tahan. Jadi 3 tahun menjelang Dajjal keluar dan itu adalah setelah Dukhon ya. Sepertiga air dari langit Allah tahan. Kemudian sepertiga tanah-tanaman yang ada di muka bumi, mau biji-bijian, buah-buahan semacamnya Allah biarkan mati. Sepertiga binatang berkuku, binatang yang bisa dimakan juga pada mati. Kemudian tahun kedua menjelang Dajjal keluar, 2/3 air dari langit Allah tahan. 2/3 air di bumi juga Allah tahan. Dan tanam-tanaman yang ada di muka bumi 2/3 mati. Ini semakin memperparah keadaan. Di sini adalah sampai manusia kepada puncak hampir tidak sanggup lagi bertahan hidup. Ya, karena 2/3 makanan yang ada di muka bumi habis. Bumi ini seperti mengalami kegersangan dan mati ya. Tanah mulai retak-retak di mana-mana, di berbagai daerah, mungkin termasuk Indonesia. Kemudian tahun di mana Dajjal keluar pada tahun itu, sama sekali air di langit tidak turun. Sama sekali air di bumi tidak ada. Maksudnya air yang bahkan Sungai Nil pun diyakini tidak akan kering. Sungai Nil ya, kemudian beberapa danau di muka bumi akan mengering. Sungai Efratnya tersisa sedikit saja lagi airnya. Saking parahnya ketika itu manusia betul-betul mengalami kekeringan. Nah saat itu kata Rasulullah SAW, yang diberi oleh Allah dan dijaga oleh Allah rezekinya tetap bertahan adalah kawasan dan komunitas orang-orang beriman yang tinggal di perbukitan. Dan mereka dengan iman mereka yang kuat, amal soleh mereka yang luar biasa, Allah jadikan kehidupan di sana terjaga dengan baik. Tanahnya tetap subur, airnya tak mengalir, hewan ternaknya hidup, mereka hidup. Nah, ini hebatnya ya, kenapa di akhir zaman Nabi mengisyaratkan agar orang-orang beriman larilah ke bukit-bukit kata Rasulullah. Bawalah keluargamu, bawalah hartamu, selamatkanlah nyawa agamamu dan tinggallah di bukit-bukit. Tapi tentu saja kita nggak boleh tinggal di bukit sendirian. Kita harus buat komunitas orang-orang beriman, sama-sama tinggal di perbukitan itu. Makanya kami mengajarkan setiap provinsi hendaknya minimal ada 1 titik yang disepakati bersama, siapkan kawasan sana. Siapkan, nggak usah tinggal saat ini di sana, tapi persiapkan. Sudah ada kawasan kita, ini rumah yang kita bangun semacamnya, dan itu Buya buat di pesantren Buya di Payakumbuh Sumatera Barat. Alhamdulillah kami punya dikasih oleh Allah titipan tanah yang ada beberapa hektar, dan itu kita jadikan, dan kita hanya tampung untuk 60 orang saja yang akan bergabung di sana. Kami batasi memang 60 orang saja. Silakan ambil kekaplingnya dan bangun. Nanti kalau dia terjadi chaos, terjadi kekacauan segala macamnya, bintang berkesudahan, tinggal lari saja. Mereka sudah punya rumah di situ. Mereka sudah punya ternak mungkin di situ, sudah punya sawah apa segala macamnya. Ya, biar pesantren yang kelola dulu sementara. Ya, nah, Mas Hari, pokoknya kalau termasuk di antara Buya, boleh nggak kami bergabung di Payakumbuh? Ahlan wa sahlan. Mungkin Mas Hari, orang-orang beriman, orang-orang soleh lainnya, silakan bergabung di sana. Lihat, saya mau tempat yang ini, saya mau tempat yang ini. Buat langsung bangun. Ya, dengan pola yang sudah disiapkan oleh tim kita yang di sana.
Ya, disertifikatkan, diserahkan sertifikatnya, dibuatkan rumahnya dengan dana yang dari orang-orang yang akan bergabung di sana. Tapi memang nggak banyak karena ini bukan untuk bisnis ya. Cuma untuk 60 keluarga saja. Nah, ini orang-orang yang mau bergabung. Padahal kata Buya, setiap provinsi harusnya ada. Di Jawa Barat ada minimal, harusnya setiap kabupaten malah. Ada daerah perbukitan yang dijadikan kawasan persiapan perlindungan. Di Batam sudah ada yang mulai membuat. Kalau di Jawa Barat ini malah Buya melihat kawasan Megamendung yang dibangun oleh ayahanda yang tercinta, guru kita sayangi, IBARS. Ini sangat layak sekali untuk menjadi tempat pertahanan akhir zaman gitu ya. Jadi ada kawasan seperti ini. Dulu almarhum Murabi Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham ketika beliau pindah ke Sentul, beliau mengatakan, "Bang, Ana sudah mulai," katanya. Ya, Arifin sudah mulai. Yaitu yang di Sentul. Ternyata Sentul lama-lama jadi rame juga kan. Nah, ini udah nggak efektif. Akhirnya beliau ke Gunung Sindur. Bang Zul katanya, Arifin sekarang ke Gunung Sindur ini lebih sepi lagi. Karena memang jangan sampai ada di daerah yang banyak penduduknya. Kalau bisa daerah yang masih sepi gitu ya. Kenapa istilahnya kita lari dari kota? Kenapa kita lari dari gunung-gunung Merapi? Kenapa kita lari dari tepi pantai? Karena isyarat dari Nabi, saat kelaparan orang yang tinggal di kota akan menjadi brutal. Mereka akan jadi ganas dan mereka akan membunuh kesana kemari demi bisa bertahan hidup. Hadisnya sahih Imam Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Karena lapar, tetangga rela membantai tetangganya demi bertahan hidup, demi sepotong roti. Karena lapar. Dan itu hanya terjadi di komunitas yang orangnya campur aduk di sana. Dari kota-kota sangat efektif, sangat potensial sekali terjadinya seperti itu. Makanya orang-orang beriman tinggal sesama orang beriman. Sepahit apa keadaan kayak di Palestina sekarang. Walaupun kalau Palestina kelaparan, mereka tidak ada yang mau membantai saudaranya sendiri. Ya, jadi komunitas orang beriman itu saling menjaga. Ketika tanah mereka subur, air mereka ada, ternak mereka hidup, banyak orang-orang yang ingin menjarah. Tapi karena mereka membuat komunitas orang beriman, mereka saling menjaga, nggak ada yang berani. Kita solid di situ. Jadi secara logika masuk akal ya, dikatakan Nabi. Yang jelas air yang laut yang naik itu tidak akan menenggelamkan rumah-rumah. Ketika terjadi dukhon, air laut pasti naik. Karena bumi ini panas ya. Laut es di Antartika, di kutub utara, kutub selatan pasti meleleh. Ya, akhirnya air laut naik dan orang yang tinggal di tepi pantai akan tenggelam. Setelah itu terjadi kelaparan massal. Kelaparan yang sangat berat untuk ditanggung. Ya, kenapa? Ya tadi itu 3 tahun menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah, air dari langit mengalami penyusutan yang signifikan. Begitu juga air yang ada di bumi, tanam-tanaman dan makanan yang ada di bumi semakin berkurang. Tahun ketika Dajjal keluar sama sekali air tidak ada keluar, turun dari langit, dan juga tidak ada air yang ada di bumi. Kecuali kawasan yang orang-orang beriman huni dan tempati. Ya Rasulullah, apa makan minum kami saat itu? Sekali lagi Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama. Zikir adalah makan minum kalian saat itu. Jadi karena nggak ada yang mau dimakan, dengan zikir saja Allah kenyangkan saat itu. Tetapi sekali lagi ini hanya berlaku untuk orang-orang beriman yang sebelum kejadian ini terjadi dia sudah memadai imannya, ya, dan dia sudah mengilmui perkara ini, dan dia sudah punya amal soleh yang juga cukup. Sehingga ketika dia berzikir dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar dan sebagainya, cukup dengan itu Allah mengenyangkannya sampai Dajjalnya keluar. Saat Dajjal keluar, Mas Ari Untung, orang-orang yang sudah berputus asa hidup di muka bumi mendapatkan berita. Kemana saja Dajjal datang, Dajjal merubah langit dan menurunkan air. Dajjal menunjuk bumi yang kering kemudian menjadi subur, ya, tumbuh-tumbuhan tanaman dan hidup hewan-hewan. Kemudian Dajjal membawa gunungan makanan. Ini yang menjadikan orang-orang pada berduyun-duyun datang ke tempat di mana Dajjal nanti diumumkan di sini Dajjal akan datang. Maka orang nunggu duluan kayak konser gitu. Ya, orang nunggu duluan dan Dajjal mempertontonkan kemampuannya yang itu adalah sihir dibantu oleh seluruh jin dan setan. Kemudian Dajjal mengatraksikan kemampuannya menunjuk langit dan menunjuk bumi. Terjadi perubahan yang sangat luar biasa kayak difilmkan di mana di Hollywood gitu. Memang ditunjuk ke langit yang udah lama membiru, tidak ada awan, berkumpullah awan tak dari mana datangnya. Dan itu adalah sihir. Kemudian diarahkan awan itu ke tempat yang kering semua sih, tapi Dajjal menunjukkan kuasanya gitu kan. Tunjuknya maka bergeraklah awan itu ke sana. Turunkan air situ, turun, maka suburlah langsung tanah di sana. Tumbuh rumput-rumputnya, ya. Kemudian hewan ternak yang sudah tulang belulang kembali berdaging, hidup dan berbunyi dengan suara mereka masing-masing. Udah kayak Tuhan gitu ya. Makanya dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Saya adalah Tuhan yang kamu sembah selama ini. Gitu. Saya adalah, kalau kamu, kata Dajjal, mengakui saya sebagai Tuhan kamu, maka ada makanan berapapun kamu butuh ambil.
Kata Rasulullah, Dajjal kemana datang dia membawa gunungan makanan. Pada saat itu manusia sudah putus asa melanjutkan hidup. Jadi Dajjal datang membawa solusi. Tapi harganya adalah akidah mereka harus mereka lepaskan. Tuh jadi yang pengungkapan kalau ikut surganya Dajjal berarti Bukan, itu beda lagi. Beda lagi. Jadi cukup sebatas itu saja. Sudah mau dia, maka Dajjal akan persilakan. Ambil. Itu udah musyrik. Itu sudah kafir. Sudah kafir, ya. Walaupun dia pura-pura, nggak ada cerita pura-pura. Kata Rasulullah SAW, harus lari. Kalau kamu dengar Dajjal masuk ke kota, kamu lari. Larinya kemana? Perintah Nabi adalah kalau nggak ke Mekah, ke Madinah, atau ke dalam Masjidil Aqsa. Karena inilah 3 masjid dan kota yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Subscribe to my channel.